podcast Mandayu, kembali lagi bersama saya Zara. Dan kali ini kita punya bintang tamu yang menarik nih guys. Silakan Ibu perkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan nama saya Dian Meilawati. Saya di sini selaku guru BK SMA 2 Indramayu. Sebenarnya lebih senang dipanggil Mbak kali ya daripada Ibu. Masih muda iya, ya masih udah. muda banget. Aku manggilnya Mbak nih ya. Iya, di sini. Mbak aja Oke. biar lebih akrab gitu. Oke, siap. Oh iya Mbak, di sini kan podcast Mandayu tuh lagi nyeritain tentang cerita masa kuliah nih. Jadi ngundang Mbak Dian di sini tuh buat cerita-cerita gitu. Masalah nggak nih kalau cerita-cerita kayak gitu? Nggak masalah sih. Soalnya mau berbagi ilmu juga gitu buat anak-anak atau halayak yang lain kan. Tapi yang dikhususin nih buat anak dayunya nih, kan anak dayu sekarang kelas 12-nya mau lulus nih ya. Jadi mereka tuh biar tahu gitu cerita masa kuliahnya gimana gitu kan. Iya, kelas 12 sudah bentar lagi ya. Iya bentar lagi. Ini lagi bingung nih sebenarnya mau milih yang mana gitu kan kampusnya. Nggak kerasa gitu. ya, udah kelas 12 mau lulus. Soalnya waktu dari kelas 10 kan itu semester 2-nya kita di rumah aja gitu, nggak kerasa. Jadi Pandemi. Tapi alhamdulillah lah sekarangnya udah hilang virusnya. Oh iya Mbak, mau nanya nih, Mbak tuh waktu dulu kuliahnya di mana sih Mbak? Saya kuliah di Universitas Negeri Malang, tapi disingkatnya UM. Kalau UNM tuh Negeri Makassar gitu. Jadi saya di kuliahnya di UM. Oh di UM. Itu kenapa tuh ngambil itu universitas itu? Saya tuh dulu kuliah nyari kota yang adem, nggak panas. Kenapa nggak di Bandung gitu kan? Terus juga yang pergaulannya juga aman gitu. Iya sih, soalnya santai. biar nggak was-was sendiri ya, biar keluarga juga bisa lah gitu ya, kakak pergi-pergi jauh, asalkan pergaulannya bisa dibatasi. Itu ngambil jurusan apa tuh Mbak waktu itu? Di UM ngambil bimbingan konseling. Wah, kenapa tuh bisa ngambil bimbingan Aduh, konseling? kalau ditanyain kenapa ya, jadi dulu tuh waktu SMA tuh pengen jadi guru, tapi nggak mau ngajar, nggak mau bikin soal kayak gitu. Kenapa? Katanya mau jadi guru. Iya, tapi kayak ribet aja gitu, harus koreksi soal, kayak iya, gitu. mikirin Belum lagi, jawabannya, mikirin ya. jawabannya, belum lagi Ngoreksi, anak-anak yang ngulang harus bikin soal lagi kan, kayak gitu. Saya tuh bikin apa ya yang Yang nggak ribet banget gitu ya. Saya lihat guru BK tuh, aduh nggak ngapa-ngapain ternyata tuh tugasnya mah banyak. Tugasnya banyak, terus juga guru BK tuh harus mengerti semua siswa, siswi. Harus Soalnya memahami ya. soalnya kan ada juga tuh siswa yang kelihatan diem padahal nakal banget. Ada yang kelihatan nakal tapi aslinya mah lagi ada masalah gitu ya. Itu kan guru BK tuh tugasnya di situ gitu kan. Sebenarnya nggak ada yang nakal sih, cuma unik aja gitu kan. Iya, Orang kan bener. beda-beda gitu. Ada yang dia pendiam tapi ternyata dia prestasi kayak gitu. Iya benar-benar. Unik lah. Unik bukan nakal ya. Iya, nggak ada yang nakal. Soalnya juga kan manusia bisa berubah seiring berjalannya waktu gitu. Kadang dia punya nilai minus tapi pasti punya nilai Kelebihannya plus. juga benar-benar. Dan kelebihannya pasti nggak semua orang tahu kayak gitu. Rata-rata tuh anak yang unik nih ya, yang unik tuh keterampilannya harus dikasih tepuk tangan. apresiasi. Iya, sumpah kalau anak ini tuh jadi kayak mereka tuh nggak peduli dipandang gimana pun, tapi mereka meneruskan kreativitasnya gitu, Iya, kayak bener gitu. Suka sekali. banget kalau sama anak gitu kan ya. Oh iya, Mbak tuh mata kuliah yang disenangi waktu dulu apa tuh? Kalau dulu sih pengembangan kepribadian. Oh, itu yang disenangi. Kenapa tuh suka sama itu? Suka aja sih sama dosennya juga, kita tuh belajar disiplin. Jadi kalau misalkan mata kuliah harus on time. Jadi selain dari disiplin, kita juga dilihat dari penampilan, bagaimana cara berpenampilan. Pokoknya itu tuh sangat-sangat berkesan. Berarti itu kayak gitu. poinnya ya. Iya, poinnya. Tadi tuh Mbak tuh bilang senang sama dosennya. Dosennya cewek-cewek tuh. Cewek dong. Oh, cewek. Cuma senang sama cara dia Mengajarnya. masih berarti. muda juga sih. Oh, masih muda juga. pas itu. Berarti kayak bisa satu frekuensi gitu ya. Iya, Oh seru iya. juga. Kalau semisalkan waktu masa kuliah tuh pernah nggak sih Mbak mikir kayak aduh bakal berhasil nggak ya jadi guru BK gitu kan, itu cita-citanya kan kita masuk BK gitu kan ya. Iya. Jurusan pernah nggak sih? Dulu sih sempet bukan bisa jadi guru BK enggak ya, cuma bisa lulus enggak gitu dulu tuh yang dipikirin tuh. Soalnya kan mikirnya tuh skripsi tuh susah kayak gitu kan. Ternyata pas dijalani Iya kayak gitu. senang berjalannya waktu. Soalnya juga kan bareng sama teman-teman jadi nggak kerasa gitu Nggak ya Mbak kerasa, ya. iya. Mbak waktu pas kuliah ngekos apa gimana tuh? Ngekos dulu pas di belakang kampus, jadi 5 langkah tuh, jadi ada pintu kecil. Enak dong ya, iya, enak jadi banget. bisa telat. Biasanya sih bangun tuh hamin 10 menit baru bangun.
Iya, nanti kan ke kampusnya kan cuma jalan kaki, udah langsung kampus Itu fakultas. waktu pas kampus tuh pakai make up nggak tuh Mbak? Pakai sih. Pakai. Nah, soalnya itu tuh pas pengembangan kepribadian tuh dituntut kita juga berpenampilan, Oh, make iya, up make kayak up. gitu. Harus Jadi dari cantik situ tuh ya. iya kita belajar bagaimana kita berpenampilan baik sebagai guru BK kayak gitu. Berarti ternyata dari dulu tuh diajarkan good looking. Iya. Dituntut bener, kan ya, dituntut, dituntut ya. harus good looking. Aku kira sekarang dituntut kayak gitu ternyata. Enggak, karena kan orang kan menilai yang pertama kali kan dari penampilan kan, sesuatu yang terlihat katanya itu kayak gitu. Benar. Soalnya kalau misalkan nggak pantas guru BK, masa iya kayak gini kan? Nah, kayak gitu. Jadi benar-benar kayak disiplin banget tuh dari semuanya. Terus juga penampilan tuh nggak boleh terlalu banget. Masa ya guru BK terlalu ini, terlalu ini. Jadi standar aja tapi menarik. Nah gitu iya ya. benar-benar kayak simple gitu ya. sederhana. Iya. Oh iya Mbak, mau nanya dong, waktu dulu Mbak itu tipe-tipe mahasiswa yang kayak kupu-kupu, yang pulang. Oh, kuliah pulang. Iya, gitu atau yang lainnya gitu. Kayak kuda-kuda, kunang-kunang. Apa kuda-kuda? Kuda-kuda apa? Saya tahunya apa ya? Kunang-kunang mungkin kuliah pulang kali ya. Kunang-kunang tuh kayaknya kuliah nongkrong gak sih itu? Gitu. Saya kunang-kunang juga iya kuliah Kunang. nongkrong, tapi dulu tuh saya nggak mau memanfaatkan masa muda saya untuk cuma jadi mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang. Bentar Mbak, maaf, kunang-kunang kayaknya kuliah senang-senang deh. Oh, bukan kuliah. Bukan, kalau kupu-kupu kuliah pulang. Berarti Mbak termasuk tipe yang mana nih? Saya tipe yang apa ya? Kuliah nongkrong kali ya. Nongkrong tapi nggak setiap hari gitu kan ya. Tapi nongkrong juga kayak diskusi sama temen kan saya nggak mau jadi kupu-kupu ya, soalnya kan saya mikirnya tuh oh ya saya kuliah jauh, saya harus punya ilmu. Kadang Iya kan sih. orang mikirnya oh ya itu S1. S1 kan harus bisa apapun. Benar. Orang kan nggak mau tahu dia itu S1-nya jurusan apa gitu. Yang orang tahu itu S1 itu harus bisa semuanya. Gitu. Jadi waktu dulu zaman kuliah saya ikut organisasi gitu. Oh, ikut organisasi apa tuh Mbak? Banyak sih. Oh banyak, yang paling Soalnya saya disenangi cari apa? pengalaman kemana-mana gitu. Ada BEM saya 2 tahun, tapi yang BEM fakultas. Soalnya kalau univ gede. Iya kalau gede. Jadi lingkupnya yang lebih kecil. Seenggaknya tahu itulah sama teman-teman dari jurusan Iya, lain. soalnya kan jadi guru BK tuh harus mengenal banyak sosiologi psikologinya Iya, seseorang. benar, Kalau misalkan cuman nolep diem aja, kupu-kupu kan diem aja gitu. capek. Iya, terus juga ngapain gitu kan? Kan mau jadi guru BK masa iya diem aja nggak mau kenal sama orang gitu Bosen kan? ya? Oh iya Mbak, mau nanya dong, cita-cita sebelum jadi guru BK apa tuh? Tergantung sih nanyanya pas SD, SMP. Soalnya tuh sampai sampai SMA pun tuh beda-beda ya. Iya, kayak Upin Ipin ya. Kayak waktu SD itu kalau ditanyain pengen jadi apa, jadi dokter gitu. Terus pas SMP ditanyain mau jadi apa, jadi pegawai bank kayak gitu. Pas SMA jadi apa, guru BK kayak gitu. Berarti Itu mentoknya beda-beda. di SMA ya? Iya di SMA. Mbak kalau mau minum boleh? Oh iya. Sponsori ya. Iya. Oh ya Mbak, mau nanya dong, ada kendala nggak waktu pas kuliah nih, kayak masa-masa sulit tuh? Apa tuh? Atau itu temen, skripsi? Mungkin masa sulitnya selain skripsi tuh rasa kangen kali ya. Wah, Soalnya jauh. LDR apa gimana? Enggak, kangen sama orang tua. Oh, kirain sama doi gitu kan. Iya, soalnya kan jauh ya, pulang tuh 1 tahun cuma 2 kali. Hah? 2 kali? Iya, Itu berapa? Pas libur semester, 1 semester kan 6 bulan. Tuh liburan tuh kayak gitu. Soalnya dari sini ke sana tuh 14 jam. Ya ampun. Naik apa tuh Mbak? Naik kereta. Naik kereta sendiri? Sama temen. Oh sama teman. Lumayan sih banyak temen. Itu waktu pas misal sama keluarga sering itu nggak? Sering kabar-kabaran nggak? Sering telepon. Itu kalau Mbak ada masalah gitu di kampusnya kayak lagi capek, nelfon mama atau papa Iya. gitu. Oh, nelfon. Berkeluh kesah gitu ya saat-saat kayak sebenarnya tuh saya curhat dulu nih ya Mbak ya. saya tuh mau kuliah di luar kota juga kayak kumahanya. Kayak mikir, ya Allah nanti kalau di masa-masa sulit butuh mama pasti. Tapi kalau mama nggak ada gitu kayak kan kita beda kota gitu gimana gitu Mbak. Emang mau kuliahnya di mana? Kan didaftarin di Bandung. Masih deket. Pada Malang. Iya sih. Cuman tuh
kayak takut tertekan batin, apalagi kan manusia-manusia sekarang kan bisa dibilang bukan jahat sih ya, lebih ke kurang mengerti apa fungsi hati gitu kan ya. Jadi kayak takut-takut gitu loh. Kalau dulu sih pengalaman saya ketika kangen sama rumah tuh kan ada tiap kota tuh ada perkumpulan apa sih organisasi daerah tuh. Jadi disatuin gitu. Disatuin. Jadi anak-anak Indramayu yang kuliah di misalkan di Malang tuh ada perkumpulannya kan. Jadi kalau minggu saya main ke situ. Jadi tuh ya kita ngobrol bahasa rumah kan. Jadi kangennya hilang. Jadi kayak vibes-nya gitu dapat. Iya, paham. Jadi nggak masalah sih kalau kita itu. Saya juga tipe orang yang nggak pernah jauh, sekalinya jauh di Malang kayak gitu. Tapi ketika sama mereka ya saya punya keluarga gitu. Iya, kayak ngerasa gitu deket ya. gitu. Meskipun bukan keluarga kandung, tapi tapi masih vibes-nya terasa gitu ya. Kalau hal-hal menyenangkannya apa tuh saat kuliah? Yang paling menyenangkan, paling. Paling menyenangkan sih punya banyak teman sama pengalaman, sama ilmu juga sih. Iya sih. Kayak gitu. Sering juga jadi tahu kota orang, kayak gitu. Jalan-jalan. Iya sih. Cuma dulu sih nggak jalan-jalan ngabisin uang ya. Biasanya tuh kenapa ikut organisasi ya salah satunya juga kayak gitu. Jadi kalau ada kegiatan di luar saya bisa ikut, bisa tahu kayak gitu. Bisa makan gratis juga ya. Misalkan ada kegiatan. Oh, dibayarin? Enggak, kan biasanya kepanitiaan tuh dapat makan. Kayak Enak gitu. dong ya. Iya. Enak bener. Bukan karena adanya orang spesial apa ya? Ada nggak tuh waktu kuliah orang spesial? Cowok ya, bukan cewek? Nggak ada sih pas itu. Masa? Pas itu fokus kuliah karena mikirnya aduh harus lulus tepat waktu. Soalnya ada orang tua di rumah sih. Tapi pernah naksir nggak waktu kuliah? Waktu kuliah nggak pernah ditaksir. Pernah naksir enggak sih, paling pernah ditaksir aja waktu zaman KKN. Terus bisanya tahu gimana tuh? Ya dia ngomong langsung gitu, dia ngomong langsung. Terus ya akhirnya ya jadi bahan itu sama teman-teman. Bahan kecengan gitu ya. Iya, cuma ya udahlah pengalaman gitu. Tadi tuh kalau aku ingat Mbak Dian tuh bilang motivasi Mbak Dian buat semangat di kuliah itu orang tua gitu ya. Iya, Selain orang itu tua. ada nggak? Lebih ke orang tua sama jadi perempuan yang mandiri. Suka banget nih. Iya ya, soalnya kayaknya tuh perempuan tuh emang harus bisa sendiri, nggak boleh bergantung sama laki-laki tuh. Aku suka banget sama prinsip orang kayak gitu. Karena kita nggak tahu ya, misalkan kita sebelum nikah ya, sebelum nikah orang tua umurnya semakin bertambah kan. Iya sih. Jadi kan kita nggak tahu Umurnya gitu. sampai kapan Terus gitu ya. juga tenaganya juga semakin tuh kan, nggak kayak muda dulu. Maksudnya kalau seenggaknya kita punya kerjaan tuh kita bisa ngegantiin kayak misalkan sekarang dulu orang tua yang nyari duit gitu, sekarang gantian orang tua waktunya istirahat Balas kayak gitu, budi balas ya, budi. meskipun kita tahu nggak akan seberapa balas budi kita ke orang tua. Gitu. Nah nanti mungkin barangkali udah nikah, kita kan nggak tahu ya nasib kita kayak gimana, seenggaknya kita antisipasi aja kayak gitu. Kalau kesan pertama ngajar gimana tuh jadi guru BK? Kesan pertama pandemi dulu tuh ya, pas di Dayu tuh ya, ngerasa aduh sepi banget gitu. Sepi kan. banget. Karena Itu kan masuk kelas 10? Enggak, itu pas di Dayu kan dapatnya online kayak gitu. Terus pas masuk kelas kan masih belum full ya, masih setengah gitu kayak. Aduh belajar kelompok kan, sedikit sih anaknya kayak gitu, cuma sepi. Nah baru kemarin tuh 100% alhamdulillah kelas terasa penuh, seru aja gitu. Seru banget gitu kan ya. bisa ketemu anak-anak kayak gitu. Menurut Mbak nih jadi guru BK nih, sekarang kan udah ngerasain ya, enak nggak? Nyesel nggak tuh masuk jadi guru BK? Enggak sih. Enggak, udah bener bersyukur Seneng gitu. Seneng aja gitu bisa tahu apa ya, kan tiap orang tuh pasti kan punya masalah kayak gitu, jadi kita bisa belajar bener. dari pengalaman orang, kita juga bisa tahu. Iya sih, iya kayak bener-bener. gitu. Iya, aku baru kepikiran ya bener-bener. Iya, Jadi seru. Oh ternyata ada yang seseorang yang butuh kasih sayang atau apapun itu, jadi kita tahu. ternyata ada seseorang yang ini gitu Iya, ya. orang tuh beda-beda kayak gitu. Oh ya Mbak, kan ini kan semangat banget waktu kuliah nih ya Mbak ya. Aku mau dong motivasi buat temen-temen di rumah gitu, motivasi apalagi anak Dayu nih yang mau lulus nih. Motivasi buat semangat kuliah apa tuh? Motivasi karena kita nggak selamanya hidup dengan orang tua atau misalkan dengan saudara, kalau bisa harus semangat belajar, pokoknya
kita harus gapai cita-cita kita kayak gitu. Utamain Kalau misalkan gitu ya. kita misalkan kita punya tujuan, silahkan capai tujuan kita. Pokoknya jangan takut gagal gitu. Lebih baik kita mencoba dan hasilnya gagal, mending kita sedih karena gagal daripada kita Belum mencoba sama sekali. daripada kita nyesal seumur hidup karena nggak nyoba. Oh kayak iya gitu. sih, bener sih. Aduh, waktunya udah mau habis nih Mbak. Padahal mau banyak yang diomongin. Tadi nanti lagi aja kita lanjut ya Mbak ya. Nggak kerasa guys. ya? Iya nggak kerasa ya, kayak santai banget ya Mbak ya. Santai banget. Oke guys, kayaknya waktunya udah habis nih guys. Jadi kita lanjut di konten selanjutnya aja. Nanti kita ya. Bye bye. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Dadah.